Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman semua, hari ini kami berada di salah satu unit usaha BUMDes, yakni lapak atau warung makan yang telah dibangun oleh BUMDes. Dan saat ini kebetulan kita lagi rame. Sore hari kita sudah selesai melakukan pendampingan di tingkat desa dan kita berkumpul di tempat ini. Kebetulan di sini ada Kepala Desa Molombulahe, kemudian ini ada teman-teman pendamping desa, ada tenaga ahli, kemudian juga ada tenaga ahli dari provinsi. Oke, teman-teman semua, di sini kita akan coba mendiskusikan dan mungkin bisa jadi percontohan ya bagi desa-desa lain bagaimana Desa Molombulahe dengan inisiatif dan inovasi daripada pemerintah desa yang alhamdulillah hari ini di tahun 2022 kita sudah bisa melihat bangunan yang telah dimanfaatkan. Kira-kira kenapa sampai dibangun lapak ini? Ini juga bisa ceritakan proses sampai bangunan ini, sarana prasarana khusus untuk pengembangan ekonomi ini bisa diwujudkan oleh Desa Molombulahe. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati tenaga ahli dari provinsi, TA dari kabupaten, koordinator pendamping desa dan pendamping lokal desa Kecamatan Paguyam. Terima kasih sebelumnya, selamat datang kepada tenaga ahli maupun tim yang sudah menyambangi lapak atau lebih bahasa kerennya adalah rest area. Jadi saya perlu sampaikan bahwa pertama mulai dari tahap perencanaan. Perencanaan ini kami rencanakan sejak tahun 2020 dan itu sudah masuk di musyawarah desa dan sudah menjadi prioritas daripada kegiatan yang dilaksanakan khususnya di bidang ekonomi. Kemudian motivasi kami sebelumnya kenapa harus kami membangun lapak atau rest area ini, memang sebelumnya di lokasi ini sudah ada yang jualan. Akan tetapi masukan dari tokoh-tokoh masyarakat dan melalui musyawarah desa, kira-kira bagaimana pemerintah desa bisa membuat atau membangun lapak yang terkesan kumuh dan tidak teratur. Kemudian di tahap perencanaan melalui musyawarah desa terkait dengan penyusunan RPJM Des, ini kami sudah masukkan di dalam dokumen. Walaupun sebelumnya ini kami rencanakan pada tahun 2020 juga terkait dengan pembangunan lapak ini, hanya saja karena pandemi COVID-19 sehingga sementara kami masih tunda dulu karena anggaran sebagian besar masih diperuntukkan untuk penanganan COVID. Sehingga di tahun 2001 melalui musyawarah desa penetapan RKPDes ini menjadi prioritas. Sehingga pada tahun 2021 ini kami sudah bangun. Alhamdulillah respon dari khususnya masyarakat penjual yang ada di kompleks lapak ini, mereka sangat berterima kasih kepada kami pemerintah desa. Kemudian upaya kami juga ini respon dari masyarakat Molombulahe pada umumnya. Oke, mungkin selain lapak ini ada usaha lain yang dibangun oleh BUMDes? Untuk tahun anggaran 2017 terkait penyertaan modal BUMDes, ini memang kami juga sudah jelaskan di pertemuan-pertemuan bahwa penyertaan modal BUMDes di tahun 2017 itu kurang lebih 250 juta. Hanya saja kepengurusan BUMDes pada saat itu artinya belum ada kejelasan buat kami pemerintah desa sehingga anggaran ini masih mengendap di rekening BNI. Sehingga artinya saya meminta kegiatan yang jelas. Sehingga di tahun 2019 atau 2020 ini ada usulan lagi juga dari tokoh-tokoh masyarakat di Desa Molombulahe melihat potensi yang ada. Sekarang di sini memang ada terkait dengan unit usaha rental mobil dan setelan tempat cuci mobil. Ini ide dan usulan dari tokoh-tokoh masyarakat sebelumnya. Ini kami merespon karena satunya melihat potensi yang ada di Desa Molombulahe terkait dengan rental mobil dan tempat cuci mobil, sehingga ini ada anggaran yang mengendap di rekening bank. Ini kami upayakan, kami konsultasikan dengan khususnya pendamping desa di Kecamatan Paguyaman, akhirnya diperbolehkan sehingga pada tahun 2020 kami membangun setelan tempat cuci mobil dan rental mobil. Alhamdulillah laporan keuangan yang sudah disampaikan ke kami, pendapatan asli desa
melalui unit usaha rental mobil dan tempat cuci mobil itu sudah dilaporkan sementara 21 juta sekian pendapatan tahun 2021. Ini patut kami syukuri juga bahwa upaya kami dari pemerintah terkait penyertaan modal BUMDes ini artinya tidak sia-sia lah. Ada kerja keras kita dengan pengurus ini patut saya acungi jempol juga kepada pengurus, karena satunya modal ada tapi mau diapakan ini kan yang masih direncanakan, sehingga pada tahun 2019, tahun 2020 kita bangun unit usaha rental dan cuci mobil. 2021 alhamdulillah sudah ada hasil, insya Allah akan dilaporkan ini sebelum penetapan RKPDes atau APBDes tahun 2020. Kemudian pertanggungjawaban pengurus BUMDes ini sudah dilaporkan sementara dan nanti laporannya melalui musyawarah desa terkait dengan laporan pertanggungjawaban unit usaha BUMDes yang ada di. Kemudian untuk lapak ini sendiri kami juga sudah melaksanakan musyawarah desa mengenai iuran atau retribusi. Ini sudah ditetapkan oleh pengurus BUMDes dan badan pengawas, ditagih per hari, tapi akumulasinya per bulan itu kurang lebih 600.000. Ya. Jadi yang jualan di sini ada per harinya berarti kurang lebih 20.000 ya. Ya, kurang lebih 20.000 per hari. Saya kira mungkin ini cukup ringan. Ya, memang kalau dihitung kami juga di pengurus sudah mengkonsultasikan dengan kami sebagai penasehat. Mereka sampaikan bahwa ini mungkin memang terasa ringan karena hitungan-hitungan kalau orang yang jual nasi goreng mungkin hanya satu paket makanan itu. Nasi goreng sama mungkin paket minuman. Mantap. Oke, jadi sementara menunggu pengurus BUMDes ya, pengurus BUMDes Pak Febri, jadi kita lihat dulu video berikutnya terkait dengan tanggapan daripada para penjual yang ada di lapak ini terkait dengan kegiatan BUMDes ini. Ya. Sebelumnya jualan di mana, Ibu? Jualan di lapak di Tangkobu, Pak. Ya. Terus sudah Tapi pindah di sini. ya. Tapi alhamdulillah ada perkembangan di sini, Pak. Ya. Terima kasih, Pak, dengan adanya BUMDes Kepala Desa Molombulahe memberikan BUMDes ini dengan lapak-lapak yang bagus. Alhamdulillah kami ada perkembangan. Iya, perkembangan. Ini setiap sore, malam hari ramai terus. Iya, ramai. Oke, Iya. mantap. Ya. Oke, makasih banyak. Ya, Ibu. makasih ya. Terima kasih ya. Saya dengan Oke. Ibu Rukia Pakaya ya. Ya. Terus kalau iuran tiap bulan boleh berapa tiap bulan? Atau tiap hari? Tiap hari 20.000. Tiap hari 20.000. Berarti dalam satu bulan 600. 600. Ya. Menurut Ibu ringan atau berat enggak? Enggak, ringan. Ringan ya. Ringan. Bisa dari pendapatan tiap malam bisa menutupi iuran ya. Ya. Iuran 20.000 per hari. 600.000 dalam Satu. Cynthia ya. Yang punya lapak ini dan ini sudah jualan dari bulan berapa ini jualan di sini? Sudah 3 bulan 3 di bulan sini, ya sejak dibangun lapak ini ya. Iya. Kira-kira menurut Ibu Cynthia terkait dengan lapak yang disediakan oleh pemerintah desa dengan BUMDes kira-kira bagaimana? Bersyukur karena bisa jualan di sini. Kalau pendapatannya gimana? Kadang mau dapat 800. Kalau di sini jualan apa saja? Ada lalapan, geprek, geprek. nasi kuning Manado, roti Jadi- bakar. Oke, mantap. Jadi tersedia semua ya? Iya. Terima kasih pemerintah telah menyediakan fasilitas ini. Dengan adanya fasilitas ini kami bisa jualan di sini. Oke, terima kasih banyak Ibu Cynthia. Teman-teman Iya. semua, jadi itu tanggapan dari para penjual yang ada di lapak ini dan alhamdulillah tanggapan mereka cukup luar biasa dengan adanya fasilitas yang telah disediakan oleh BUMDes. Berikutnya mungkin Pak Hasan mungkin ada hal yang mungkin bisa disampaikan ke kita semua terkait dengan usaha yang telah diadakan oleh BUMDes Mandiri Desa Molombulahe. Teman-teman sekalian, dengan lihat apa yang sudah terjadi di Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman ini, saya melihat ada yang kita lihat dulu geliat ekonominya. Kalau soal pendapatan itu nanti efek dari geliatnya. Jadi yang paling penting dalam satu situasi seperti ini yang kita lihat adalah pasarnya, dan pasar itu produknya kita bisa ciptakan. Yang pertama kan pasar kita ini karena ini menjadi rest area adalah orang yang lalu lalang di sini, yang memang setiap hari
daerah ini adalah daerah yang sangat padat dan menjadi lalu lalang karena wilayah Trans Sulawesi. Itu satu. Yang kedua, pasar yang kita miliki juga adalah masyarakat yang ada di sekitar perkantoran ini, kan ini area kantor, maka mungkin di pagi sampai siang hari ini akan menjadi sumber konsumen yang utama di sini. Ada satu yang kita bisa ciptakan sendiri sebetulnya, ini soal lapangan ini. Nanti bisa ini connect dengan program kementerian juga sebetulnya soal menggerakkan ekonomi dengan fasilitas olahraga, yaitu melakukan kegiatan-kegiatan event-event olahraga, apakah nanti tingkat kecamatan atau level desa, nanti itu diciptakan sehingga acara olahraganya itu mendatangkan orang, bukan karena penjualan ini, tapi mendatangkan orang untuk melihat kegiatan olahraganya. Apakah olahraga yang paling ramai itu kan olahraga sepak bola, dan itu paling digemari. Nah, dengan adanya event itu, maka otomatis dalam saat-saat mereka menyaksikan olahraganya, maka sebagiannya itu akan ada berbondong-bondong di sini. Maka saya kira ini akan menjadi sulit. Dan itu bisa dianggarkan melalui dana desa. Yang 32% itu masih bisa penganggaran untuk melakukan kegiatan-kegiatan event. Saya kira ini bagian dari pengembangan ekonomi di tingkat desa, dan suatu saat inilah tujuan dari satu desa yang nanti akan diciptakan menjadi sebuah desa mandiri. Desa mandiri itu adalah desa yang bisa betul-betul menciptakan ekonominya secara mandiri dengan sumber-sumber yang bisa dikelola melalui PAD desa. Artinya di BUMDes itu tidak harus mengharap PAD yang besar ya, tapi bagaimana manfaatnya secara ekonomi bagi masyarakat ya. Kalau soal PAD desa itu sebetulnya hanya efek baliknya, tapi sesungguhnya pertama bisa menciptakan lapangan kerja, itu satu. Yang kedua, produk-produk ini yang tadinya harus dijual ke kota, ini sudah bisa mampir di sini, dia tidak perlu lagi bawa ke luar kota. Berarti kan sudah ada potensi yang bisa dikelola sendiri oleh desa. Itu yang kedua. Yang ketiga itu, desa ini akan menjadi populer karena ada aktivitas orang-orang yang tadinya tidak pernah mampir akan mampir di sini. Jadi secara otomatis dia berdampak di program lainnya yang. Oke, teman-teman semua, kebetulan di sini juga ada teman-teman pendamping yang sudah ramai di sini. Mungkin Pak Febri bisa sampaikan kira-kira apa kiat-kiat teman-teman pendamping desa paling tidak bisa diikuti oleh teman-teman lainnya. Silakan Pak Febri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ke TAPM Provinsi Pak Hasan Muhammad yang sudah bersedia jalan-jalan ke rest area Mulambulahe, kemudian Pak Korkap bersama TAPM Kabupaten, terima kasih sudah mampir Kades, dan saya istimewakan teman-teman tim pendamping desa Kecamatan Paguyaman. Di sini hadir ada 3 PD dan 3 PLD, kebetulan PLD yang di Desa Mulambulahe juga hadir. Jadi kalau saya sih tidak bisa berkata banyak selain ucapan terima kasih kepada seluruh kepala desa dan unsur pemerintah desa, karena memang di tahun 2021 kemarin bentuk penganggaran yang dialokasikan melalui APBDes itu sudah sebagian besar mengarah pada upaya untuk peningkatan ekonomi. Dan alhamdulillah khususnya di Desa Mulambulahe sebagai pusat ibu kota kecamatan Paguyaman, alhamdulillah sudah mulai nampak yang dulunya BUMDes di tahun 2016, 17, 18 sampai 19 tidak ada aktivitas apa-apa. Alhamdulillah mulai 2020 itu sudah mulai nampak hingga saat ini. Jadi khusus di Desa Mulambulahe, Pak Korkap, perlu saya informasikan bahwa untuk BUMDes sendiri saat ini dalam proses kelengkapan administrasi untuk pengajuan nama, karena nama untuk pengajuan badan hukum sudah disetujui, tinggal kelengkapan berkas. Insya Allah sebentar bisa diupload lagi dokumennya. Dan di Mulambulahe ini ada 3 unit usaha yang dijalankan, termasuk yang rest area ini baru mulai. Ini insya Allah tahun 2022 baru mulai.
Yang sudah jalan di tahun kemarin itu adalah tempat cuci mobil dan rental. Jadi tempat cuci mobil ini, sebagaimana penjelasan Pak Kades tadi, memang inisiasi dari tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintah desa melihat potensi yang ada. Karena memang dari pintu masuk Paguyaman sampai dengan keluar kecamatan Dulupi itu tidak ada fasilitas yang mendukung terhadap layanan untuk pencucian mobil, juga rental. Nah, ini kami perlu sedikit cerita bahwa untuk rental mobil sendiri, untuk pendukung tempat cuci mobil. Jadi di rental ini sekarang sudah ada 15 unit mobil yang dikelola oleh BUMDes, dan alhamdulillah BUMDes di sini tidak ada penyertaan sama sekali untuk rental. Karena memang kita memanfaatkan potensi dengan menghubungi beberapa masyarakat yang punya fasilitas mobil, kemudian digabungkan menjadi satu di bawah naungan BUMDes. Di situ nanti BUMDes mendapatkan penghasilan 10% per unit per hari dari sewa mobil. Kemudian di Kecamatan Paguyaman juga sudah ada pasar desa di Loato, dan yang lagi booming sekarang itu wisata sawah di Desa Kuala Lumpur. Kira-kira ada kesulitan enggak memulai usaha? Ini kan kalau namanya BUMDes ini kan biasanya di tempat lain ya, dan rata-rata ya teman-teman pendamping desa ini kesulitan untuk mencari formula untuk bisa membangun dan mengembangkan BUMDes. Mungkin di Paguyaman mungkin bisa disampaikan Pak Febri kiat-kiat yang telah dilakukan oleh teman-teman. Kalau di Paguyaman, yang pertama kami identifikasi potensi yang ada di desa. Karena yang dikelola oleh Desa Molombulahe tidak akan sama dikelola oleh Desa Kuala Lumpur. Sehingganya kami coba dibantu oleh teman-teman PLD, kami mengidentifikasi kira-kira apa yang belum ada di sini. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di desa ini. Dan potensi apa yang mendukung. Jadi seperti itu Pak Korka. Kemudian kami berusaha memberikan semacam informasi ke pemerintah desa, gambarannya seperti apa, langkahnya seperti apa, termasuk resikonya seperti apa. Dengan pemerintah desa bagaimana? Luar biasa dukungan dari pemerintah desa, karena memang kita memberikan penjelasan juga resiko dan cara mengurangi resiko. Nah, ini yang kami coba berikan, karena mau tidak mau, suka tidak suka, resiko pasti ada. Resiko pasti ada, makanya kami coba memberikan ketika terjadi resiko itu, ini yang harus dilakukan oleh pemerintah desa. Kemudian yang berikut kualifikasi kelembagaan. Jadi alhamdulillah di kecamatan, khususnya di Desa Molombulahe ini, kemarin di musyawarah desa untuk pemilihan pengurus itu dipilih orang-orang yang qualified. Jadi mulai dari pengurus sampai dengan pengawas. Ya, alhamdulillah khusus di Desa Molombulahe, yang jadi direktur BUMDesnya itu memang ASN, juga sebagai kasih pemerintahan di kantor camat. Nah, karena memang di syarat-syarat juga tidak ada melarang bahwa seorang ASN boleh jadi, sepanjang dia punya waktu dan punya jiwa bisnis, punya jiwa entrepreneur. Jadi kemudian yang pengawasnya itu satu dari ketua badan pengawasnya, salah satu analis di Bank Sulut. Jadi Bang Sulut Go Tilamuta itu analis. Kemudian sekretarisnya mantan camat Paguyaman Pantai yang sudah pensiun. Jadi dari sisi mungkin birokrasi dan tata kelola juga. Jadi kami dari tim pendamping pertama berupaya untuk membackup pengurus BUMDes dalam segi pemenuhan administrasi, khususnya dalam rangka untuk mendaftarkan BUMDes ke badan hukum. Karena perlu diketahui bahwa untuk pengurus BUMDes Molombulahe ini baru beberapa minggu yang lalu dibentuk, dan alhamdulillah langsung proses pendaftaran nama BUMDes dan juga pemenuhan dokumen untuk pengajuan badan hukumnya. Jadi khususnya untuk di Kecamatan Paguyaman sudah 7 desa yang mendaftarkan nama BUMDesnya, dan alhamdulillah sudah berhasil. Diharapannya untuk BUMDes yang sudah terdaftar namanya bisa segera untuk memenuhi dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam rangka untuk keluarnya sertifikat badan hukum BUMDes. Terima kasih Pak Opan. Jadi sambil menikmati saraba
Saya kira saraba di sini ayah saraba yang mungkin paling keren di Provinsi Gorontalo. Saya ini orang hobi minum saraba, tapi kali ini saya belum menemukan yang bisa melebihi enaknya saraba di Molomblaya. Jadi itu. Jadi rekomendasi bagi teman-teman. Ya, jadi rekomendasi bagi yang lewat. Bagi Yaman. Rekomendasi, iya. Tadi malam saja saya ditawarkan oleh kawan-kawan, katanya ini yang paling enak, tapi ternyata saya rasa masih ini yang lebih enak Pak Opan. Jadi terima kasih. Saya kira ada moto bahwa BUMDes sukses, warganya bahagia. Nah, itu pasti. Jadi saya kira kelihatan bahwa arah pembangunan untuk pemberdayaan ekonomi khususnya Desa Molomblaya Pak Opan, saya kira sudah on the track, sudah berada dalam jalur yang menjadi harapan kita semua bahwa membangun Indonesia dari pinggiran. Paling tidak Molomblaya ini jadi pilot ya? Ya, saya kira itu. Jadi tinggal memang butuh inovasi-inovasi yang seperti Pak Hasan sampaikan tadi. Banyak hal memang, kalau apalagi tantangan kita di era sekarang adalah bagaimana bisnis ini tetap bertahan. Nah tentu perlu ada yang pertama diperhatikan soal pelayanan. Nah pelayanan ini penting sekali. Mungkin kalau soal tempat bisa terus dikembangkan, tapi ingat bahwa pelayanan itu yang harus menjadi nomor satu. Nah ini juga harus diintervensi oleh BUMDes. Bagaimana mengontrol pelayan-pelayan yang ada di sini. Kalau perlu nanti mereka dididik, dilatih, lakukan dampingin. Ya minimal kalau kita datang senyum itu yang penting, seperti Ibu Risna kan. Ibu Risna ini kalau kita datang kan dia senyum. Itu saya kira itu saja Pak. Rencana kita ini kan nanti pengelolaan ini nanti. Jadi semua nanti aspirasi dari sini, apa yang mereka butuhkan itu juga kita akan tampung. Daripada kita nanti pinjamkan duit ke mereka, nanti kita akan berikan dalam bentuk bahan. Jadi apa-apa kebutuhan pokok nanti itu, mungkin dalam bentuk waserda nanti kita akan suruh kelola di PKK nanti. Oke mantap. Jadi paling tidak sudah disiapkan lagi satu kelompok atau unit usaha yang paling tidak bisa mensupport kebutuhan daripada masing-masing penjual ini ya, luar biasa. Jadi nanti juga ini nanti ada pengembangan, akan dibuat satu kanopi. Nanti kita akan buat kanopi ini, dan ini akan diperluas lagi sedikit. Kemudian parkiran ini akan kita atur. Tidak ada nanti lagi mobil yang terparkir di depan ini. Jadi untuk mobil ke belakang semua. Nanti ada juru parkir yang atur. Jadi seperti itu. Oke, jadi terima kasih banyak Pak Andi. Karena ini kita sudah mau masuk maghribnya, karena kebetulan kita dekat masjid. Oke teman-teman semua, saya kira diskusi kita pada sore hari ini cukup luar biasa, dan mudah-mudahan ini akan menjadi pemberi semangat bagi kita semua, terutama bagi para pengurus BUMDes dan juga untuk pemerintah desa untuk bisa mengikuti jejak daripada pemerintah desa yang ada di Molomblaya. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam desa.